Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Lanjutkan kajian tafsir surah Al-Qiyamah, dan kita masuk pada ayat ke 20 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbunal ajila wa tadharunal akhirah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sekali-kali jangan, bahkan kalian sangat mencintai kehidupan dunia dan kalian mengabaikan kehidupan akhirat. Kelak pada hari kiamat, wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri karena memandang Arab mereka. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang bahaya mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Bicara sedikit tentang dunia, kita tahu bahwa dunia dan akhirat itu sesuatu yang berbeda. Karena kehidupan dunia itu umumnya adalah kehidupan yang main-main, penuh dengan sendau gurau dan banyak hal-hal yang tidak ada faedahnya. Sementara akhirat itu sesuatu yang menunjukkan hakikat hidup manusia. Tidak ada sendau gurau, tidak ada main-main, dan begitu seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ankabut 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya tempat bermain-main dan senda gurau saja. Sementara kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki kalau mereka mengetahuinya. Dari ayat ini kita tahu bahwa kehidupan dunia ini hakikatnya hanya tipuan saja. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan soal tipuan dunia ini. Allah katakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia yang berkilau di hadapannya. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh daripada itu, perbedaan kehidupan dunia dan akhirat, dari segi harga yang kita lihat, Nabi SAW mengatakan, maudhi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat semeti di sorga
itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Kalau tempat semestinya saja lebih baik dari dunia dan isinya, macam mana barang-barang yang lain yang ada di surga? Dari segi harga saja tidak bisa dibandingkan kehidupan dunia itu dengan akhirat. Bahkan Nabi SAW sampai mempermisalkan dengan uang ketika membandingkan kehidupan dunia dengan akhirat itu. Satu hari Nabi SAW berjalan di sebuah jalan, tiba-tiba kemudian mendapatkan bangkai seekor kambing. Dan bangkai kambing itu sekalipun hidup dia cacat, apalagi dia mati. Maka Rasul kemudian menjewer kuping kambing ini dan mengatakan di hadapan para sahabat, maukah di antara kalian yang membeli seekor kambing itu dengan 1 dirham? Mau enggak? Ini ada kambing depan kalian, mau enggak kalian beli 1 dirham? Maka para sahabat, ya Rasul, sekalipun dia hidup, kami tidak berani membeli dengan 1 dirham, apalagi dia bangkai dan sudah mati. Maka Nabi SAW mengatakan, atuhibbuna annahu lakum, apakah kalian suka kalau seandainya saya berikan ini percuma kepada kalian, tidak usah kalian beli? Maka sahabat tetap mengatakan, sekalipun hidup tetap kambing itu penuh dengan cacat, wahai Rasul, kami tak mau. Maka Nabi SAW mengatakan, wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia yang kalian jalankan itu jauh lebih hina dibandingkan bangkai kambing ini. Dunia yang kalian jalankan jauh lebih hina dibandingkan kambing yang sudah membangkai ini. Lihat bagaimana permisalan dunia dengan akhirat. Nabi SAW sampai mempermisalkan dunia ini lebih hina dibandingkan bangkai kambing. Bahkan Nabi SAW juga mempermisalkan dengan timbangan. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu, lau kanatid dunya indallahi ta'dilu janaha ba'udha, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Kata Nabi SAW, kalau seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bila ditimbang setara dengan sayap seekor nyamuk. Kalau seandainya dunia di sisi Allah itu kalau ditimbang setara dengan sayap seekor nyamuk, tentu tidak ada satupun orang kafir yang bisa minum walaupun setetes di air dunia. Artinya kalau dunia ini ada manfaatnya, walaupun manfaatnya tidak besar, walaupun hanya sayap nyamuk manfaatnya itu, tentu orang kafir tidak akan diberikan makanan dan minuman di bumi. Tapi karena dunia tidak ada nilainya, makanya orang kafir bisa bersenang-senang di atasnya. Nabi SAW ingin mengatakan kepada kita bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih berharga dibandingkan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia ini tidak ada nilainya. Makanya orang kafir bisa hidup. Kalau seandainya dunia ada nilainya, tidak ada orang kafir yang hidup di dunia. Karena dunia tidak ada nilainya, maka orang kafir bisa hidup di dunia. Maknanya bahwa kehidupan hakikat itulah kelak di akhirat. Makanya di sorga itu tidak ada satu kaki pun orang kafir yang menginjak di tanahnya. Ini menunjukkan bahwa
Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membandingkan beginilah kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi." Wa asyara Yahya bis sababati fil yam falyanzur bima tarji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tidaklah bandingan dunia dengan akhirat ini kecuali seperti seseorang menggunakan telunjuknya seperti ini, kemudian mencelupkannya di air lautan, kemudian diangkat. Tentu di ujung jari ini yang kita celupkan di air lautan, tentu di situ akan ada satu tetes yang netes dari air lautan itu. Seperti itulah Rasul ingin bandingkan kehidupan akhirat dengan dunia. Dunia ini hanya setetes di ujung jari yang dicelupkan dalam lautan, sementara akhirat itu seperti lautan yang tidak bertepi. Pertanyaan pun muncul, kalau dunia ibarat satu tetes yang menetes di jari yang kita celupkan di lautan, sementara akhirat itu seluas lautan yang tidak bertepi dan tidak berjarak, bahkan tidak bisa kita lihat sampai di mana ujungnya. Kenapa manusia lebih mengejar yang setetes itu, sementara yang terbentang seperti lautan ditinggalkan? Di mana akalnya? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajak berfikir kepada kita. Akhirat itu kenikmatannya sebentang lautan sana. Dunia ini kenikmatannya hanya satu tetes yang ada di ujung jari manusia. Kenapa kalian mengejar yang satu tetes meninggalkan yang terbentang-bentang? Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membandingkan antara kehidupan dunia dan akhirat itu. Luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari segi waktu, kalau kita merasakan kenikmatan dari mulai lahir sampai kita wafat, itu tidak ada bandingan dengan satu hari di sorga. Seandainya ibu lahir, anggap saja ibu punya usia sampai 200 tahun, walaupun tidak ada usia yang sepanjang itu. Sejak lahir tidak pernah susah. Sudah lahir saja rumah sudah siap dengan perabotannya, kendaraan mewah, uang banyak, tidak pernah dirugikan. Sampai 200 tahun umur ibu baru meninggal. Apapun yang ingin ibu mau ada di depan ibu. Mau makan enak sudah ada, mau jalan-jalan kemana sudah siap, mau naik kendaraan apa saja dari kendaraan mewah sudah ada di hadapannya. Selama 200 tahun ibu berpoya-poya bersenang-senang di dunia, itu tidak sebanding satu hari di sorga. Jangan satu hari, kurang dari satu hari di sorga saja masih kurang. Macam mana dengan orang yang tinggal di sorga selama-lamanya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala sendiri berkata, "Inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari, inna yawman, satu hari di sisi Rabbmu, maksudnya di akhirat kelak, itu sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Jadi kalau seandainya kita ini bersenang-senang dari mulai lahir sampai 1000 tahun kemudian baru ibu meninggal, itu sama dengan kesenangan satu hari di sorga. Bagaimana bisa dibandingkan kehidupan dunia dengan akhir? 1000 tahun bersenang-senang di dunia itu sama dengan satu hari di sorga. Ya nggak akan banding kehidupan dunia dengan akhirat kalau bandingannya seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Apakah kalian redha dengan kehidupan dunia dan meninggalkan akhirat?
Dan tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat kecuali sedikit sekali. Tidak imbang, tidak banding. Tentu akhirat segala-galanya, dunia ini tidak ada apa-apanya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin singgung dengan mengatakan bal kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali jangan seperti itu. Kenapa kalian mencintai dunia begitu ketat? Wa tadarunal akhirah, justru mengabaikan akhirat kalian, padahal akhirat tidak mungkin dibandingkan dengan dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Setelah salat subuh, tiba-tiba datang utusan dari Bahrain membawa harta fai yang begitu banyak sekali. Dan orang-orang yang ada di masjid Nabi tiba-tiba berhamburan keluar dan melihat harta yang baru datang dari Bahrain itu. Maka Nabi SAW langsung mengumpulkan para sahabat seketika itu dan mengatakan, wallahi mal faqru ahsya alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Walakin ahsya an tubsata dunya, yang aku takutkan kalau dunia dibentangkan di hadapan kalian. Fatanafasuha kama tanafasal ladzina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana umat sebelum kalian mengejarnya. Kemudian Allah hancurkan kalian sebagaimana umat dulu dihancurkan Allah karenanya. Lihat kata Nabi SAW, bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, tapi kalau kekayaan dibentangkan kepada kalian. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Sekali-kali manusia jangan melampaui batas apabila kekayaan dibentangkan di hadapannya. Dari sini kita tahu bahwa dibentangkan dunia itu bukan alamat yang baik, tapi dibentangkan dunia justru alamat keburukan. Karena Allah yang mengatakan sekali-kali jangan melampaui batas kalau dunia berada di genggaman. Karena umumnya orang kalau sudah dunia di tangannya jarang yang baik, pasti dia akan jahat. Dan itu tercatat dalam sejarah. Lihat Qarun. Dulunya orang baik Qarun itu, pembaca Taurat yang hebat, suaranya merdu, suka diundang ke sana kemari untuk membaca Taurat ketika miskin. Tapi setelah kaya, di mana Qarun? Menjadi orang yang pertama menentang dakwah Nabi Musa dengan kekayaan. Makanya Allah hukum Qarun dan Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan si Qarun dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Di mana Qarun sekarang? Firaun juga sama. Dia sombong dengan kekuasaannya dan menganggap seluruh lautan dan sungai-sungai Mesir itu tunduk di bawah kakinya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah tenggelamkan dengan kesombongannya. Dia sombong dengan air, Allah tenggelamkan di air. Fa aghraqnahum wa junudahum. Kami tenggelamkan dia dan seluruh bala tentaranya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Allah tegur di sini, sekali-kali jangan seperti itu. Kamu mencintai dunia dan mengabaikan akhirat. Karena dunia ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah al-ibtila. Dunia ini secara keseluruhan, mulai kita lahir sampai kita wafat, itu adalah semua ujian yang Allah anugerahkan kepada kita, yang Allah ujikan kepada kita. Apakah kita selamat dari ujian ini, ataukah kita tidak selamat dari ujian ini? Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan dunia, Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira
Mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji. Sungguh kalian akan diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami akan berikan fitnah ujian kepada kalian dan juga orang-orang sebelum kalian dulu, agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang jujur keimanannya atau siapa di antara kalian yang dusta keimanannya. Jadi dunia ini ujian bagi kita untuk kebebasan kita kelak di surga. Tetapi walaupun demikian, karena dunia adalah bentuk ujian, maka ada hal yang ingin kita bicarakan soal dunia ini adalah ujian. Pertama, tahqiqul ubudiyyati lillahi rabbil alamin. Kenapa dunia ini bentuk ujian kepada kita? Sehingga terkadang kita ditimpa dengan kebaikan, terkadang kita ditimpa dengan keburukan. Terkadang ditimpa dengan tangisan, terkadang ditimpa dengan kebahagiaan. Terkadang ditimpa dengan persatuan, terkadang ditimpa dengan perpisahan. Kenapa dunia seperti itu? Pertama, supaya kita bisa mewujudkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita bisa menetapkan ubudiyah, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belum tentu ujian yang buruk itu buruk selamanya, dan belum tentu juga ujian baik baik selamanya. Terkadang Allah memberikan ujian buruk, ternyata baik pula untuk kita. Ternyata Allah memberikan ujian baik bagi kita, buruk pula rupanya di akhirnya. Ujian Allah ini tidak tentu. Makanya Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kau anggap sesuatu yang kalian benci, rupanya itu baik pula bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ternyata yang kalian anggap kebaikan itu justru itu keburukan bagi kalian. Betapa banyak yang dulunya miskin kemudian kaya, nampak baik rupanya dia rela menjual agamanya. Setelah kaya, masjid ditinggalkannya, majelis taklim tidak didudukinya, lisan tidak pernah berzikir kepada Allah, dan begitu seterusnya. Dan itu terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang ujian dunia ini bentuk kafarah. Mungkin di antara kita diuji dengan sakit, diuji dengan fakir, diuji dengan bully, fitnah, gibah dan yang semacamnya. Tidak lain dan bukan terkadang itu sebuah kafarah dosa. Sebagaimana Allah mengatakan, Rasul mengatakan, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa mali hatta yalqallah wa ma alaihi khatiyah. Dan akan senantiasa seorang mukmin itu diuji oleh Allah, baik laki-laki atau perempuan, baik ujian kepada dirinya, kepada anaknya, kepada hartanya, sampai betul-betul dia menghadap Allah dan tidak punya dosa sama sekali di hadapannya. Terkadang ujian dunia kepada kita itu sebuah kafarah dosa kalau kita sabar. Yang ketiga, terkadang ujian dunia ini dalam rangka husulul ajri, memperoleh pahala, wa rif'atud darajat, dan mengangkat derajat kita. Nabi SAW mengatakan, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah au hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang mukmin mendapatkan musibah walaupun hanya terkena tancapan satu duri, atau mungkin lebih daripada tancapan satu duri, kecuali Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan hapus kesalahannya. Jadi terkadang dunia ini yang buruk yang sampai kepada kita, di balik itu ada pahala besar. Kemudian yang keempat, bahwa al-ibtila darsun.
min durusit tauhid wal imani wat tawakkul. Karena dunia ini terkadang ujian dari Allah. Namanya ujian itu pasti ada pelajaran. Baik dari segi tauhid, baik dari segi iman, baik dari segi tawakal, baik dari segi takut, harap, dan begitu seterusnya. Karena begini, ketika orang itu dibentangkan dunia di hadapannya, dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang sayang dan cinta kepadanya. Tapi ketika dunia ditarik dari dirinya, kemudian dia merasa bahwa Allah sedang membencinya. Padahal diberinya dunia atau tidak ada hubungan dengan cinta dan benci. Kalau seandainya bentangnya dunia, bentangan dunia yang banyak kepada seseorang dianggap mencintai, apakah Allah mencintai Fir'aun, mencintai Qarun, mencintai Namrud, padahal mereka semua orang kaya, punya jabatan, pangkat, dan kepemimpinan? Bukan. Jadi orang kalau dibentangkan dunia itu bukan tanda sayang. Dan kalau orang diberikan kefakiran bukan tanda benci. Bukankah para sahabat Nabi banyak yang fakir? Abu Hurairah fakir, Bilal fakir, Ammar ibn Yasir fakir, dan semua hampir kebanyakan para sahabat orang fakir. Apakah Allah benci kepada mereka? Tidak, karena dunia ini hanya ibtila, ujian saja. Jangan menilai orang karena kaya atau miskin. Dan jangan merasa kalau kaya merasa dicintai, kalau miskin tidak dicintai Allah. Tidak demikian. Karena cinta benci tidak ada kekaitannya dengan harta dan kekayaan. Itu ada kaitan dengan iman, tauhid, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang ibtila ini bisa menyingkap hakikat kehidupan yang sedang kita jalani. Kalau tidak ada ujian, orang tidak bisa menyingkap hakikat sesuatu. Contoh mamanya, orang kalau tidak pernah haus tidak akan merasakan nikmatnya minum. Kalau orang tidak pernah lapar tidak akan merasakan kelezatan makan. Orang kalau tidak pernah tidur lama sehingga mengantuk, orang tidak akan merasakan nikmatnya tidur. Orang kalau tidak pernah hidup di negeri konflik, dia tidak akan merasakan nikmatnya aman. Dan begitu seterusnya. Ketika kita ini diuji oleh Allah dengan segala macam ujian di dunia, nanti kalau kita masuk surga, di situ kita akan merasakan nikmat, begitu nikmatnya kehidupan surga. Kenapa? Karena kita pernah hidup di dunia. Kita pernah sakit di dunia. Kita pernah susah di dunia, kita pernah disakiti di dunia. Ketika masuk surga, semua lenyap begitu saja. Disitulah nanti kita akan mengetahui bagaimana nikmatnya surga, karena kita sudah pernah mengalami keperitan di dunia. Jadi dunia ini terkadang ibtila, tetapi untuk menyingkap hakikat sesuatu yang menakjubkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dunia ini adalah ibtila, sebuah ujian untuk mengingatkan kita kepada fadlu ni'matillahi alaika, supaya kita melihat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita tidak pernah diberikan ujian, tentu kita tidak akan merasakan nikmat dunia itu sendiri, apalagi akhirat. Orang baru menghargai kesehatan kalau pernah sakit, kan begitu. Kalau tidak pernah sakit, dia tidak akan menghargai kesehatannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, adapun fitnah dunia, kenapa di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sangat keras kepada orang-orang, kepada hamba-hambanya, agar jangan sampai lari mengejar dunia terlampau cepat dan jauh meninggalkan akhirat terlalu jauh. Pertama, karena pencinta dunia, hakikatnya orang yang paling banyak tersiksa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengejar dunia, apalagi sampai mencintai dunia dengan sepenuh hatinya, hakikatnya mereka adalah orang yang akan paling tersiksa di akhirat. Di dunia saja sudah tersiksa, kan, apalagi di akhirat. Para pengejar dunia itu di dunia saja sudah tersiksa sebenarnya. Coba bayangkan orang-orang yang kerja keras sampai kaya raya itu,
Kadang-kadang setiap harinya mereka tidak mikir berapa jam dia bekerja, berapa jam dia beristirahat. Pokoknya dia habiskan waktunya hanya untuk mencari uang sampai dia tua. Padahal seandainya seseorang itu mengambil dunia sekedarnya, lebihnya kan bisa beristirahat dia, bersenang-senang dengan anak istrinya, bersenang-senang dengan kedua matanya melihat pemandangan indah dan begitu seterusnya. Kenapa kemudian dia habiskan untuk itu? Sampai-sampai ada orang itu yang tidurnya hanya sedikit, makannya hanya secuil, pakaiannya pun tidak terurus hanya karena mengejar dunia. Lalu lezatnya dunia di mana kalau seperti itu? Jadi dia menyiksa dirinya dengan dunia. Makanya kenapa sampai Rasul mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi." Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakirannya di hadapan pelupuk matanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mengejar dunia sampai mencintai dunia berlebihan, maka sebenarnya mereka sedang mencari atau mengejar cita-cita yang semu dan meninggalkan cita-cita yang hakikat. Jadi orang yang mengejar dunia itu mereka sedang mengejar cita-cita yang semu dan meninggalkan cita-cita yang hakikat. Kenapa demikian? Karena dunia ini ada akhirnya. Coba kita perhatikan ya, orang yang sudah sukses dari remaja, dewasa, dia cita-citanya ingin jadi pengusaha. Akhirnya betul-betul jadi pengusaha. Punya PT ini, PT itu, jadi CEO lah bahasanya. Di mana-mana perusahaan, kaya raya. Tapi setelah kekayaan itu di genggamannya, usia dia juga sudah tidak muda. Boleh jadi mungkin setelah kaya usia dia 60-70 tahun. Artinya usia 60-70 tahun dengan puluhan tahun dia mencari dunia, tinggal kemudian menikmati di masa tua. Apakah imbang dengan pekerjaannya? Tidak imbang. Dia dari remaja, dewasa sampai tua mencari kekayaan dan sudah kaya, anggaplah berhenti di usia 70 tahun. Apakah dia akan menikmati dunia yang dikejarnya selama itu? Tidak. Pamannya dia mencari dunia 30 tahun dan menikmatinya 30 tahun. Matematikanya seperti itu baru adil. Tapi dia mencari dunia sampai 50 tahun, menikmatinya 10 tahun saja. Kan gak belan itu namanya. Iya kalau sempat menikmati. Banyak orang yang tidak bisa menikmati, yang menikmati anak cucunya. Karena kalau sudah tua, tiba-tiba kemudian stroke, kemudian dia sakit, terbaring, jangankan cerita menyetir kendaraan, untuk melangkahkan kaki ke kamar mandi saja sudah tidak bisa. Lalu apa usaha dia selama ini mengumpulkan kekayaan kalau begitu? Sementara rumahnya saja tidak dinikmatinya, kemudian tamannya yang indah saja tidak pernah dipandanginya, hanya memandang ruangan sepetak di kamarnya. Mana keindahannya kalau begitu dunia itu? Maka di sini kita katakan bahwa terlampau mengejar dunia dan cinta dunia ini, sebenarnya Anda mengejar cita-cita yang semu. Bukan itu cita-cita kita. Yang hakikat itu adalah surga. Yang ketiga, mengejar dunia dan mencintai dunia semena-mena membuat manusia tidak akan sempat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi akhiratnya. Pasti. Kalau orang sibuk bekerja, sibuk mengejar dunia, kapan dia sibuk membaca Quran? Kapan ada kesempatan hadir di majelis ilmu? Kapan ada kesempatan tahajud di sepertiga malam? Kapan ada kesempatan silaturahim kepada kerabat? Kapan ada kesempatan untuk melakukan sedekah ke sana kemari? Enggak ada. Karena kalau orang sudah mengejar dunia, dunia ini ibarat meminum air lautan, bukan hilang dahaga maka semakin haus untuk mengejarnya. Begitulah dunia. Hakikat dunia tidak akan pernah puas untuk dikejarnya, dan dipastikan kalau mengejar dunia dia akan lupa akhirat. Sebagaimana orang yang mengejar akhirat pasti lupa dunia. Dan mustahil kalau ada orang mengatakan, ya sudah Ustaz, saya mengambil dunia 50%, akhirat 50%. Mungkin? Mustahil.
Itu omongan saja. Orang yang ngomong begitu itu, kalau saya sih 50-50, ya dunia separuh, akhirat separuh. Kata siapa 50-50? Kaedah ini nggak pernah berlaku satu dunia. Oke, yang mengatakan seperti itu, saya tanya, sholat Anda 5 waktu, kalau kita kumpulkan ada 1 jam, dengan bekerja Anda dari pagi sampai sore, dengan bersenang-senangnya Anda di malam hari, berapa banyak, berapa jam atau berapa menit Anda membaca Quran, Anda berzikir? Tidak, kebanyakan kita habiskan 1 hari itu justru untuk dunia. Akhirat itu sedikit sekali. Makanya ini bahayanya, mengejar dunia ini membuat manusia tidak sempat melakukan hal-hal yang harusnya bermanfaat untuk akhiratnya. Kemudian juga mengejar dunia dan mencintai akhirat berlebihan ini, pada akhirnya dia menjadi orang yang paling bodoh, sebab dia mengutamakan hayalan dibandingkan kenyataan. Apa enggak bodoh orang menghayal itu? Makanya saya katakan di awal, dunia ini hayalan. Kenapa kita menghayalkan yang dihayalkan? Mendingan kita memakan sesuatu yang nyata dibandingkan memakan sesuatu yang hanya mimpi saja. Makanya orang yang mengejar dunia itu hakikatnya mereka orang yang bodoh, karena mereka mengutamakan hayalan dibandingkan kenyataan. Dan juga orang yang mengejar dunia dan terlampau sangat mencintainya, orang ini tidak pernah tahu tentang asal usul kenapa diciptakan dia ke bumi. Apa tujuan hidup? Kenapa Allah ciptakan kita? Orang ini tidak paham tujuan Allah menciptakan kita. Kalau kita mengejar dunia melulu itu, hakikatnya dia bodoh, tidak tahu asal kenapa Allah ciptakan kita. Lalu apa asal Allah ciptakan kita dan apa maksudnya Allah menciptakan kita? Allah jawab dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali mereka diperuntukkan untuk beribadah kepada. Dan mengejar dunia berarti dia menjadikan dunia sebagai tujuannya, dan dia tidak pernah menjadikan akhirat sebagai tujuan akhirnya. Dan ini salah kaprah dalam perjalanan. Rasul sampai mengatakan kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, jadikan dunia ini seperti orang asing atau seperti pelintas jalan, seorang musafir." Seorang musafir itu kalau lewat di sebuah tempat dia tidak akan lama-lama, karena dia hanya paling menghilangkan penatnya kemudian pergi lagi ke tempat yang sesungguhnya dituju. Lah dunia itu seperti itu, penyeberangan akhirat. Di dunia ini sebentar, di akhirat itu lama. Tapi yang sebentar ini terkadang kita anggap lama, dan yang lama kita anggap sebentar. Lah ini pemikiran terbalik. Inilah diantara bahayanya kita mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan mereka mementingkan kehidupan dunia, mereka tidak sadar bahwa akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah. Sekali-kali jangan seperti itu. Bahkan kalian sangat mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wallahu alam. Inilah diantara keterangan singkat dari 2 ayat 20 dan 21 dari surah Al-Qiyamah. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada, tutup. Iya, silakan. Iya, nggak apa-apa.
Gimana? Gak jelas. Ya, gimana? Mengapa dalam surat Al-Ankabut disebutkan bahwa pendidikan itu al-hayawan itu kan? Oh iya. Ya, kenapa dalam surah Al-Ankabut tadi? Gimana bunyinya itu? Disebut al-hayawan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 40. 64. Al-Ankabut ayat 64. Iya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa laib illa lahwun wa laib wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Ya. Hayawan di sini artinya bukan kehidupan dunia, ini kehidupan akhirat. Jadi yang dimaksud hayawan itu kehidupan yang hakiki. Jadi benar-benar mengalami kehidupan. Jadi hayawan itu hakikat kehidupan yang kekal. Itulah kehidupan akhirat. Karena kehidupan dunia ini adalah fana. Jadi main-main dan senda gurau itu hanya kefanaan saja. Ada batas waktunya. Sampai kapan Anda bermain-main? Ada batas waktunya. Lihat orang-orang yang gemar mabuk di waktu muda, narkoba dan yang semacamnya, obat-obatan terlarang. Lihat mereka di masa tuanya. Sebagian mereka budak. Kadang-kadang kalau ngomong loading lama banget, kayak nggak nyambung. Ya, orang gila kadang-kadang. Belum lagi berbagai macam penyakit. Sampai kapan bersenang-senang itu? Ada batasnya kehidupan dunia. 20 tahun, 30 tahun dengan mabuknya, dengan ekstasinya, dengan morfinnya dan begitu seterusnya. Pasti ada waktu berhentinya. Entah karena penyakit yang menyerangnya, karena kebangkrutannya tidak sanggup membeli lagi, atau karena hal-hal yang lainnya. Dunia ini terbatas, tapi akhirat ini al-hayawan. Maksudnya kehidupan yang nyata, hakikat selama-lamanya, lawan dari fana. Itu makna al-hayawan. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.